إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal abna wal aba, kita melanjutkan penjelasan daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali dalam kitab beliau Al-Iqna' di halaman 91, yaitu beliau melanjutkan perkataan dan nukilan daripada Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa dzakara rahimahullah ta'ala maqalata Malik al-masyhurah fi hadzal bab. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Imam Malik yang masyhur dalam bab ini. Perkataan Imam Malik yang masyhur itu adalah kullun yu'khadh qawluhu wa yurad ila sahib hadzal qubur. Perkataan Imam Malik yang masyhur adalah setiap orang bisa perkataannya diterima dan bisa dibuang atau tidak terima, kecuali sahib hadzal qubur, kecuali pemilik kubur ini. Artinya menunjuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau juga mengatakan, kata beliau, thumma qala falladhi yatamakkanu min al-akhdhi bil kitabi wa sunnah yata'ayyanu alaihi an la yuqallida ahada minan nas. Seseorang yang mampu dia, memungkinkan bagi dia untuk menelaah, mempelajari dan mendalami Al-Quran dan Sunnah. Mampu dia untuk membacanya, menelaahnya, membahasnya, ya. Wajib bagi dia atau atasnya, jangan dia taklid kepada seorang pun dari kalangan manusia. Jangan dia taklid, karena dia mampu dalam menelaah, membahas, membaca, maka dia larang baginya untuk taklid. Dan hendaklah dia wa ya'khudhu 'indal khilaf ma wa aqrabul aqwal li isabatil haqq. Dan ketika dia menelaah, membaca dan membahas permasalahan tersebut, atau ada khilaf di kalangan para ulama tentang pembahasan satu masalah misalnya, di sini yang diwajibkan kepada dia adalah dia mengambil pendapat dan pandangan yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya.
Dia cari mana lebih dekat pada kebenaran, itu dia amalkan. Ya, setelah dia mengadakan muqaranah bainal adillah, perbandingan di antara dalil-dalil yang terjadi dalam khilaf tersebut di antara ulama A dengan ulama B, misalnya mazhab A dengan mazhab B. Maka di sini setelah dia telaah, dilihat dalil, maka berdasarkan hawa anda, dan juga bukan perasaan, tapi dalil. Nampak dalil oleh dia aqrab ila shawab, dalil yang lebih dekat kepada kebenaran itu adalah berada pada ulama A, dia ikuti itu. Walaupun ulama itu bukan ulama yang berada di dalam mazhab dia selama ini misalnya, atau yang dia mungkin pernah tarabba, dididik, tumbuh dan berkembang dalam mazhab Syafi'iyah misalnya. Nah, ketika terjadi khilaf di antara mazhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad atau Imam Malik dan sebagainya, lihat di situ dalil. Mana yang akrab, mana yang lebih dekat kepada kebenaran, itu yang diikuti oleh dia. Oh, mungkin dekat kepada kebenaran adalah berada pada mazhab Imam Malik, diikuti itu. Walaupun seandainya dia tidak hidup atau tidak pernah dididik di kalangan mazhab Imam Malik, karena sini adalah dalil. Paham itu? Jangan kita merasa fanatik, oh ini adalah bukan mazhab saya, tidak saya ikuti. Kalau mazhab saya ikuti, tidak. Begitu seorang yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, yang mumpuni, mampu dia menelaah, mampu dia membahas, mampu dia membaca, mampu dia mengadakan muqaranah, perbandingan di antara khilaf tersebut, bainal adillah dan sebagainya. Dia lihat mana yang akrab, mana yang paling dekat kepada kebenaran, itu yang diambil oleh dia, walaupun bukan mazhab dia. Kita lanjutkan. Walladzi la yastati'u dzalika fal masyru'. Sementara kebalikannya, seseorang yang tidak mampu, tidak ada kemampuan dia, ya, di dalam perkara yang demikian, apa tugasnya? Ayas ala ahlal ilm. Di sini tugasnya adalah bertanya kepada ulama. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikr ay alal ilmi. Tanyalah para ulama, atau tanyalah orang alim, atau tanyalah orang berilmu kalau kalian merasa tidak mengetahui. Tidak tahu kita nggak paham dan tidak mengerti permasalahan itu, tidak ada ilmu kita. Apa yang kita lakukan? Bertanya kepada siapa ya Ustaz? Kepada ulama, kepada orang punya ilmu. Yang kita olah sendiri. Paham itu? Yang kita olah sendiri. Yang kita pahami sendiri, tidak. Pahami dengan pertanyaan pada ulama. Tunjukkan. Ba'an wa qara aydan rahimallahu ta'ala fil muqabalati allati ajratha ma'ahu majallatul majallah. Dan Syekh bin Baz juga ketika terjadi dialog wawancara beliau dengan wartawan daripada majalah Al-Majallah, kata beliau, ana alhamdulillah lastu bimuta'assibin. Kata Syekh bin Baz, di antara dialog wawancara itu berlaku terjadi, beliau mengatakan, ana alhamdulillah, kata beliau, lastu bimuta'assibin. Saya bukan seorang yang ta'assub, walakinni ahkumul kitab wa sunnah, akan tetapi saya uhakkimul kitab wa sunnah, saya bertahkim kepada Alkitab dan sunnah. Saya bertahkim kepada kitab dan sunnah. Wa abni fatawaya ala ma qala Allah wa rasuluhu. Saya membangun fatwa-fatwa saya, baik.
Saya membangun fatwa-fatwa saya berdasarkan di atas Alkitab dan Sunnah, berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu fatwa. Dasar dia membangun fatwanya di atas dalil. La ala taqlidil Hanabila wa ala ghairihim, dan tidak dibangun fatwa saya di atas bentuk taklid kepada mazhab Hanabilah dan yang lainnya, enggak. Beliau mujtahid, ulama ahli ijtihad, mampu beliau. Wal fatawa allati sadarat minni innama abniha 'ala al-adillati syar'iyyati min al-kitabi wa sunnah hasba ma dhahara li. Kata beliau, fatwa-fatwa yang muncul dari saya, kita sebimbas nih, fatwa-fatwa yang datang, yang keluar daripada mulut saya, seluruhnya kata beliau saya bangun hanya fatwa-fatwa tersebut saya bangun di atas Alkitab dan Sunnah, al-adillati syar'iyyah. Al-adillati syar'iyyah adalah kitab dan sunnah, benar kitab dan sunnah, hasba ma dhahara li, sesuai apa yang menurut saya sahih, sesuai apa yang menurut pandangan dan ijtihad saya itu sahih, saya bangun fatwa saya di atas demikian. Wa hadza huwa alladhi sirtu alaihi, dan inilah yang saya lakukan kata Syekh bin Baz, dan ini yang saya jalani di atasnya mundu araftul ilma, semenjak saya mengenal dan mengilmui ilmu. Semenjak saya mengetahui ilmu, maka saya bangun fatwa saya di atas Alkitab dan Sunnah. Paham itu? Jadi semenjak saya mengenal ilmu, saya bangun fatwa saya di atas Alkitab dan Sunnah. Kemudian mundu an kuntu fi Riyadh, semenjak saya di Riyadh, qabla al-qadha wa ba'da al-qadha, sebelum menjadi qadhi dan setelah menjadi qadhi, sebelum menjadi mufti dan setelah menjadi mufti, itu maknanya. Paham itu? Wa kadzalika fil Madinah, demikian juga ketika saya di Madinah, kata beliau, ketika beliau rais, naibur rais Jami'ah Islamiyah Madinah, demikian juga fatwa beliau. Wa ma ba'dal Madinah, dan setelah Madinah, wa ilal an walhamdulillah, dan sampai hari ini, sampai beliau wafat, sampai wafat, beliau wafat. Kemudian walamma sa'alahu mandubul majalla qailan samahatukum ya amyalul hadith amyal lil hadith fi dirasah qata'a wa rahmallahu qailan la budda minal hadith, ya. Dan tak kala beliau ditanya oleh wartawan atau reporter daripada majalah tersebut, sambil dia bertanya dan berkata, samahatukum ya Syekh, kata dia, amyalil hadith fi dirasah, apakah engkau adalah orang yang lebih cenderung, lebih condong kepada hadis di dalam belajar, dalam dirasah? Dipotong oleh beliau sambil mengatakan la budda minal hadith. Jadi kita lihat di sini, orang yang mewawancara Syekh itu juga mengerti tentang ilmu sedikit banyaknya. Dilihat Syekh ini ya lebih cenderung kepada hadis, berarti ini mazhab alul hadis, paham dia tuh, lihat. Maka ditanya oleh dia, Syekh, antum ini orang yang lebih condong kepada hadis ketika dirasa, kata beliau, harus minal hadis, wajib daripada hadis. Al haditsu sami'nahu ma'al Quran, ya, hadis kita dengarkan bersama Al-Quran, artinya sejajar, sejalan, nggak bisa dipisahkan, itu artinya nggak bisa dipisahkan Al-Quran. Kama qala ta'ala, qala Allah azza wa jalla wa ala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Lihat, kata Syekh bin Baz,
kita mendengarkan hadis bersamaan dengan Al-Quran. Dari mana? Allah Jalla wa'ala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bertikai tentang suatu permasalahan, farudduhu, kembalikan pertikaian itu kepada ilallah, kepada Allah, kepada Al-Quran. War Rasul, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada Rasul, pada sunnah, hadis. Jadi Al-Quran dan sunnah dan hadis itu harus sejalan. Dan fatwa, apapun bentuk fatwa di dalam syariat ini berputar di sekitar itu. Itu jalurnya, tidak boleh keluar. Nah, bila alhamdulillah demikian, faradu ilallah, kembali kepada Allah dan kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah SAW adalah hadis, sunnah. Fala ilma wala fatwa illa an tariqil Quran wal hadis. Lihat kata beliau, tidak ada ilmu dan tidak ada fatwa kecuali dari jalan Al-Quran dan hadis. Hadza huwal ilm, inilah ilmu. Apa ilmunya? Fatwa daripada Al-Quran dan sunnah. Dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dikatakan qala Bimbas, ini Bimbas pendapat, tidak ada. Ulama manapun mereka akan tetap kembali kepada Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum. Bertolaknya fatwa, bertolaknya pendapat dan pandangan daripada Al-Quran dan sunnah tersebut. Sudah terjawab seluruhnya, tidak ada yang tidak terjawab. Apa perkara yang tidak terjawab dalam Islam? Terjawab seluruhnya. Kata Syekhuna, fahadhi aqwalul a'immati da'wah rahimahumullah ta'ala ibtida'an bil imamil mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bal wa man qablahum Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhu Ibn Qayyim rahimahumullah ta'ala wa intiha'an bi muftil bilad fi hadzal 'asr samahatu Syekh Abdul Aziz Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kata Syekhuna Muhammad bin Hadi, inilah perkataan-perkataan dan pandangan akwal daripada imam-imam dakwah. Imam dakwah di sini dimulai di zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan imam dakwah. Dia yang mulai mencadangkan dakwah salafiyah di zaman dia sampai hari ini. Yang sebelumnya, ya, berapa lama kosong masa pada masa itu, nggak tahu orang, banyak tertutup. Bagaimana? Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab lah yang memulainya. Ya, beliau lah mendakwakan dan membalikan Islam itu memurnikan Islam pada ajaran yang benar, sebagaimana diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para imamatus salaf dahulu. Beliau lah mulai pada masa itu. Bagaimana? Dunia tidak ada, sibuk dengan syirik, sibuk dengan kufuran. Sehingga kita lihat bagaimana sejarah beliau berdakwah, lihat, diserang, diperangi, dikafirkan, dikatakan khawarij, dikatakan mendakwakan diri sebagai nabi, berbagai macam bentuk tudingan dan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Sebagaimana pernah juga terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama dan para sahabat, a'immatus salaf sebelum beliau. Itu maka dimulai di situ bertolaknya dakwah salafiyah dari zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sebelumnya tahunan abad ke-8, 7, 8 Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya. Bangga itu. Subhanallah. Jadi dakwah salafiyah subhanallah, penyokong-penyokongan tonggak-tonggaknya dan imam-imamnya, ya, mulai dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sampai kepada zaman Syekh Bimbas kemarin sampai hari ini. Paham itu? Kemudian kata beliau selanjutnya, hadhi aqwaluhum fi taqlid. Nah, ini perkataan beliau dalam masalah taklid. Fahal hadzal kadzdzabu lafaq an tariqati ala tariqati. Ini perkataan beliau mereka-mereka dalam perkara taklid.
mulai dari zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para muridnya, dan sebelumnya Imam Ahmad dan para muridnya. Aimatul salaf dalam masa taklid jelas, ya, wadih, tidak diragukan. Mereka adalah orang yang paling anti kepada taklid. Jadi sekarang kata beliau, fahal hadzal kadzdzab al-afaq ala tariqatihim wa ma hukmu wa ma ya wa ma hukmuhum, ya, wa ma hukmuhum indahu, hukmuhum tambah mim, tinggal mim tuh, wa ma hukmuhum tambah mim di kitab kalian itu. Jadi ini perkataan Aimatus Salaf tentang masalah taklid, yang dimana mereka adalah orang-orang yang anti dalam masalah taklid, ya. Maka apakah orang yang pendusta dan afak, ya, di atas tarekah, cara dan metode mereka yang mengada-adakan, ya, maka apa hukumnya, hukum mereka di sisi dia? Ya, artinya bagaimana orang yang pendusta, yang mengada-adakan, yang berdusta atas nama para ulama, lantas bagaimana dia menghukum ulama-ulama yang disebutkan di sini? Wala siyama wa hum la yujibuna ala nasi taqlida ahadin, apalagi para ulama aimatud dakwah tadi yang dimulai dari zaman Imam Ahmad, ya, dari zaman tabi'in, atba'u tabi'in, dan aimatul huda, aimatus salaf, aimatud dakwah, sampai di zaman Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh bin Baz, dan sampai hari ini sama sekali mereka tidak pernah mewajibkan untuk taklid, ya, kepada seorang pun dari kalangan mereka. Lal aimatul arba'ah, tidak ada mereka mewajibkan untuk taklid fanatisme, fanatik kepada imam yang empat, dan juga selain daripada ulama-ulama yang ada, wala ghairihim minal ulama, dan tidak selain dari kalangan para ulama. Falhum indahu khawarij. Kata beliau, apakah para ulama a'immatud da'wah, Syekhul Islam dan para muridnya sebelumnya, dan Imam Ahmad dengan para muridnya sebelumnya, dan Imam Syafi'i dan para muridnya, apakah mereka itu dukung sebagai khawarij? Ya. Wa hal samahatu mufti biladil mu'asir Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala ba'da kalamil wadih hadza kharijiyun juwaimaniyun. Apakah Syekh bin Baz, Syekh bin Baz dan para muridnya dengan perkataannya tadi yang sangat jelas kepada kita, apakah dihukum dia sebagai khawarij juga? Pada rahmatullah, atau sebagai juhaimaniyun? Juhaimani adalah, ya, khariji, khawarij yang membawa mengatas nama salafiyah, dakwah salafiyah, yang memberontak ke kerajaan Saudi di tahun 79-an, dikenal dengan peristiwa Makkah, pemboman. Lalu kata beliau, ala qatalallahu ahlal hawa waz zai, semoga Allah memerangi dan menghancurkan pengekor-pengekor pada hawa dan penyimpangan sesat. Wa qata'a dabirahum, semoga Allah menghancurkan makar-makar mereka. Lama ajazu an ta'an fi du'at ila tiba'il kitab wa sunnah wa lam yajra'u ala tasrih bidzalik li'annahum law fa'alu lan kashafu dhahabu ila talbis 'ala al-'ammati 'ala al-'ammah bi anna haula yuharibuna kutul fiqh wal fuqaha. Ya, ahlul hawa, ahlul bidah, ahlul hawa, ahlul bidah pada rahmatullah, mereka ini ketika lemah, nggak mampu untuk menjatuhkan, ya, para duat dan para ulama yang mengajak kepada kitab dan sunnah, nggak mampu untuk menjatuhkannya dan menggugurkan mereka, tidak mampu. Walam yajra wala tasrih bidzalik, dan tidak mampu untuk tasrih terang-terangan. Paham itu? Tidak berani terang-terangan atas demikian. Li'annahum law fa'alu lan kasyafu, sebab kalau mereka lakukan akan terbongkarlah borok-borok mereka. Jadi mereka untuk menjatuhkan
para ulama dan para duat itu terang-terangan nggak mampu, sulit. Paham itu? Kalau seandainya mereka lakukan terbongkar. Apa yang mereka lakukan? Pergilah mereka kepada orang-orang awam. Itu sudah baik. Pergi mereka kepada orang awam. Pada rahmatullah, apa yang disebarkan oleh dia tuh, lihat tuh. Syekh Fulan, Alim Fulan, memerangi kitab-kitab fikih dan para fuqaha. Apa dia? Tidak membolehkan kita untuk mengikuti satu mazhab daripada mazhab yang ada. Itu lihat cara-cara mereka. Ini mereka lakukan pada rahmatullah mulai dari zaman Aimatus Salaf dahulu sampai hari ini. Setiap para ulama, para duat yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, apa kata mereka? Tuh lihat tuh, membawa ajaran baru, membawa Islam murni, merubah ajaran Islam, memerangi para ulama ahli fikih, para fuqaha, tidak memakai kitab-kitab fikih, tidak memakai mazhab-mazhab. Itu disebarkan kepada orang awam. Sebagaimana juga penyebaran mereka, penyebaran kebencian mereka kepada orang awam tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk menjatuhkan kredibilitas beliau itu langsung tidak mampu, sulit, karena mereka tidak punya dalil. Jadi orang awam lah ditanamkan kebencian, ditanamkan kebencian, ditanamkan fitnah-fitnah yang mengerikan. Dianggaplah apa? Tidak berselawat. Jadi begitu mereka keinginannya. Padahal mereka demikian. Kalau ada tidak mampu mereka untuk menjatuhkan, tidak mampu. Akhirnya bagaimana? Ya dibuatlah mereka menjatuhkan namanya. Buatlah tidak menyayangi para ulama, tidak mengenai para ulama dan sebagainya. Itu kerja mereka. Ya, merang kita fikih, mengerang para ulama fuqaha, para mazhab yang 4, itu terus ditanamkan. Bagaimana? Terlanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, ya, wa annahum yuharibun ashabal madzahib, dan mereka-mereka yang menyeru kepada kitab dan sunnah dari al-fahmi salaf, mereka adalah orang-orang memerangi mazhab-mazhab, pengikut mazhab yang 4. Fakana bihaqqin hadzal kadhib wa man syaya'ahu wa rawazil madzakil marik, ya, Jamil Afandi, ya, Sidqi Az-Zahawi Al-Iraqi, wa man qablahu Sulaiman ibn Suhaib wa ghairihim mimman kadzdzaba ala da'watil Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala bimithli ma kadziba bihi aula al-yawm tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Bagaimana? Ya, dianggap oleh dia para salafiyun yang mendakwakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, apa dia? Mereka-mereka ini memerangi mazhab yang 4, tidak suka kepada mazhab, selalu demikian, tidak pakai mazhab. Padahal kalau kita masuk ke maktabah-maktabah para ulama salaf, ya, yang ada di hari ini, ada di maktabah mereka kitab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, ada dalam kitab mereka, kitab maktabah mereka. Kok dikatakan merangi mereka? Dibaca oleh mereka, telaah oleh mereka, diperbandingkan oleh mereka. Nah, apa jemaah? Tapi karena hasad dan dengki tadi, takut lari jamaahnya, para pengikutnya lari nanti. Ya, oleh karena itu didoktrinlah kelompok ini, doktrin ditanamkan kebencian. Itu cara-cara dakwah hizbiyah, syaitaniyah itu dari zaman dulu sampai hari ini. Dibunuh karakter ulama itu dulu, ya, dijatuhkan di hadapan umat. Saya tenang mereka sampai hari ini. Tuh lihat berapa abad semenjak Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai hari ini. Jutaan orang yang benci kepada beliau, dan jutaan orang mengkafirkan beliau, dan jutaan orang mengatakan beliau Rafidhi, Syiah Rafidhi, Khawarij, jutaan.
sampai hari ini. Untuk lihat tuh. Itu kenapa? Penanaman tadi, doktrin tadi. Demikian juga kepada ulama setelah beliau, kepada aimatul dakwah, daripada anak cucu beliau dan kepada orang belajar dengan dakwah salafiyah tersebut. Sampai hari ini rahmatullah na'udzubillah. Ya. Dan fakana bihaqqin hadzal kadhib, dan maka adalah ya, dan kebenaran pendusta ini, wa man syaya'ahu, dan orang yang menolong dia, syaya'ahu ayanahu, yang menolong dia, warawathil madzik marik, yaitu penyebar-penyebar, ya, madzik al-marik itu istilah itu. Penyebar seolah enak tapi menghancurkan, menyebarkan racun itu istilahnya. Ya. Yang pertama sini disebut oleh beliau Jamilul Afandi Sidqi Az-Zahawi Al-Iraqi. Ini Dajjal dari Irak. Ya, Dajjal dari Irak. Ya, yang merusak sum'ah nama baik Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Termasuk juga adalah Sulaiman bin Suhaib. Sama ini keduanya. Dan selain daripada mereka dan antara orang-orang yang mendustakan, yang menanamkan kedustaan dan mengajarkan kedustaan kepada jamaah dan kelompok dan golongannya dan kepada umat untuk membenci dan menolak dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tasyabahat qulubuhum, mereka yang dahulu dengan sekarang, tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama, serupa, sama-sama hasad dan dengki kepada dakwah salafiyah, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Syekhul Islam, dan kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para muridnya. Sangat anti. Mendengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kayak bom jatuh di langitnya. Padahal orang kafir di negeri Jerman, di Oxford Inggris, di Australia, di Belanda mempelajari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak ada mereka mencelanya. Tuh. Tapi umat Islam yang lain anti dan tidak mau, tidak suka. Kebalik. Dia tadi apa? Perlaku ahlul bid'ah tadi. Karena akibat perbuatan ahlul bid'ah tadi yang menanamkan kebencian. Terlanjutkan. Ya, qad bayyana al-ayah, sungguh kami telah menjelaskan kepada mereka ayat-ayat liqaumi yuqinun, kepada kaum yang yakin. Wa inna bihamdillah, dan kita dengan alhamdulillah, ya, ana katibu hadil awraq, kata Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, saya penulis tulisan ini dan kertas ini, wa kullu man wa kullama man nasaba ilaihim hadzal kadzdzab wa man syaya'ahu, dan segala apapun yang disandarkan kepada mereka para ulama tadi oleh pendusta ini yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini, dan orang-orang yang menolong dan bersama dengan dia, mana sabuh dan apa-apa yang mereka nisbahkan, hadza ala hadzal ladzi naqaltuhu an haula'i aimatil a'lam, ya, atas apa-apa yang telah saya nukil, ya, daripada ulama-ulama, ya, yang sangat berilmu di dunia ini, aimatul a'lam, aimatul huda wa masyayikh Islam, la nukhalifum fi syai'in mimma qaluh rahimahullah ta'ala. Kita tidak menyelisih mereka sedikit pun daripada apa-apa yang mereka nukilkan dan mereka katakan. Karena apa? Perkataan para ulama ini dinukil oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab daripada perkataan ulama terdahulu, daripada aimmatul arba'ah, daripada imam yang 4, daripada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, daripada Imam Syekhul Islam Taimiyah, seterusnya sampai hari ini. Perkataan mereka adalah sepakat mengatakan taklid adalah haram, taklid tidak dibolehkan, fanatik tidak dibolehkan. Itu sudah sepakat para ulama. Orang yang taklid tidak dikatakan alim, orang bodoh, pandir. Bagi orang awam yang tidak mampu untuk menelaah Al-Quran dan Sunnah, apa dia? Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Ini tuntunan ulama kita. Gak ada menanamkan taklid. Gak ada mereka mengatakan taklid kepada saya, ikut saya, salah atau benar, itu tidak ada.
Tidak dibenarkan dalam Islam. Islam hanya mengenal Al-Quran dan Sunnah yang dipahami, yang diamalkan oleh para sahabat. Itu dalil. Gak ada kiai fulan, syekh fulan, tuan guru fulan, guru saya fulan, enggak. Dalil. Baca rahmatullah. Seluruhnya para ulama demikian menanamkan pada muridnya. Itu yang diajarkan. Nah sekarang orang-orang yang mengajarkan seperti ini, mengembalikan kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, diperangi oleh mereka. Dikatakan, oh itu Wahabi itu Wahabi. Wahabi tahu apa? Wahabi nggak tahu dia. Baca rahmatullah. Itu cara mereka untuk menjatuhkan para dai, para duat, para ulama salaf yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam beramal, bukan taklid. Ya. Kemudian kata beliau, wala nakhruj an qaulihim qaida unmulah, ya. Kita tidak akan keluar dari perkataan mereka walaupun sebesar ujung daripada jari. Artinya a'immatus salaf tadi, para ulama mulai dari zaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada zaman ini dari para ulama salaf, tidak ada mereka perkataan mereka yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak ada. Tidak ada seorang alim pun yang betul-betul alim menyengajai untuk meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Itu tidak ada. Baca rahmatullah. Mereka mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Tidak mau mereka keluar. Ya. Nah, sekarang, ya, dai-dai yang mengajak pada Alkitab dan Sunnah ini yang dibenci, diperangi. Ini yang dimusuhi. Kenapa? Karena mereka tidak menanamkan taklid, sementara mereka ahlu bidah menanamkan taklid, fanatik, apalagi ashabut turuk, para tarekat sufi dan sebagainya. Para rahmatullah, naudzubillah. Kalian kalau lihat di sini sufi, ada audio sini. Gurunya wudu. Di bawah ini muridnya menampung cuci gurunya, air yang turun dari kaki itu tampung dengan sepatu, diminum boleh semoga. Itu sufi, gila tuh lihat, boleh gila banyak rumah Allah. Gurunya wudu bukan tangannya, kaki. Tangan aja haram hukumnya, apalagi kaki tuh lihat. Jadi yang menetes air yang turun dari kakinya itu ditampung dengan sepatu gurunya. Nah, kemudian diminum. Wa ilaha illallah. Itu akal kita yang saya kan terima. Oleh karena rahmatullah, kaum sufiyun itu otaknya otak dungu, otak kerbau. Olah kerbau. Allah mengatakan balhum adall, ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang melata. Balhum adall, kata Allah azza wajalla, bahkan mereka lebih sesat daripada demikian. Sujud ke guru jangan kalian tanya, sujud mencium kaki guru. Kalau kadang Syiah, tai gurunya dimakan, beol gurunya dimakan, BAB-nya makan. Syiah itu agama. Oleh para jamaah agama itu. Spiteng gurunya, spiteng imam-imamnya dibongkar, mandi dimakan. Itu agama itu. Lalu kita boleh selanjutnya. Wa man nasaba ilaina ghairahu au nasabana, ya, au nasabana ila ghairi huwa kadzdzab dajjal affakun muftar, ya, alaihi min Allah ma yastahiq. Barang siapa yang menisbahkan kepada kami selain daripada apa yang kami ceritakan dan jelaskan dan tulis di buku ini, daripada ayat, hadis, akwal para ulama salaf dari zaman dulu sampai hari ini yang kami tulis ini, atau dinisbahkan kepada kami selain daripada apa yang kami tidak, ya, au nasabna ila ghairihi fa kadzdzab, au nasabna ila ghairi, au nasabna ila ghairi, atau kami nisbahkan kepada selainnya, maka orang itu adalah pendusta. Artinya orang siapapun yang menisbahkan, yang menyandarkan kepada kami keluar daripada apa yang kami tuliskan,
maka orang itu adalah berkatakan pendusta, dajjal, banyak dustanya, afak, yang mana ada muftar, ya pendusta juga. Semoga Allah membalas dan mengajari apa yang dia lakukan.